Alhamdulillah ini purnama di atas. Semoga hati kita juga terang seperti terangnya purnama. Amin. Walaupun terangnya purnama bukan karena dia terang sendiri, tapi ada pelita yang meneranginya. Tapi jika ada yang menghalanginya, apakah rembulan masih terang sedia kala? Tentu tidak. Itulah yang disebut hijab. Maka insya Allah malam ini tema kita pulang kepada Allah. Kita akan mengambil tema hijab-hijab yang menghalangi kita pulang. Insya Allah. Mari sama-sama kita istighfar ya. Coba duduk yang tenang, yang santai, rileks, ikutin ya. Apapun posisinya, cari yang nyaman saja. Gak mesti bersimpu, bisa terserah yang nyaman ya. Mari kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terima syahadat kami. Terima persaksian kami. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai ayahanda ruhani kami, Abul Arwah, Sayyidina Rasulullah, terimalah kami menjadi umatmu. Terimalah kami menjadi pengikutmu. Terimalah kami dalam daftar syafaatmu. Kita baca Haikal Ma'arifnya. Ahadzatullah. Ayo sama-sama. Ahadzatullah. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Al-Mahdi Khalifatullah. Waj'alna ya Rabbana min ahlillah. Jadikan kami ya Allah min ahlillah, bagian dari ahlullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله يا sama-sama Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pandangan mata kami. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni pandangan kami yang salah memandang. Memandang kepada yang haram. Bahkan memandang tidak dengan memandang ada af'al perbuatanmu. Memandang kosong kepada segala sesuatu. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa pendengaran telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan dan kaki kami, dosa perut dan kemaluan kami, dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, sekali lagi. Astaghfirullah. Iktikadkan nama Allah membersihkan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar tambah mantap, dibayangkan seperti itu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Masuk ke dalam kalbu. Buang, akui kepada Allah. Di dalam kalbu ada dosa sombong, dosa lalai mengingatnya, dosa iri dengki kepada makhluknya. Coba istighfarkan kalbunya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kalbu kami, dosa hati kami, dosa iri dengki kami,
dosa sombong kami, dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari, dosa orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, ulama kami, guru-guru kami, keluarga kami, semua yang hadir malam ini. Ampunkan kami semua ya Allah. Ighfir lana wa lahum ya Ghaffar ya Ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nusir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي Rasul. Baik ya, zikirnya kalau ahwalnya turun nanti, ada ahwalnya nanti saya kasih zikir nafas di akhir ya. Insya Allah zikir tahan nafas nanti di akhir. Pas sudah mulai dingin-dinginan, pas dikasih ntar ya. Insya Allah, doa aja supaya Allah izinkan ya. Yang tadi itu cuma conditioning, supaya kalbu kita tidak terganggu sama yang lain, makanya tidak banyak-banyak ya. Yang membuat seorang hamba ketika Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita diundang, itu ayatnya. Ini belum aktif ya. Oke, sip. Ada ayatnya begini, irji'i. Ini anggap saja bahasa Arabnya benar ya. Irji'i ila rabbiki. Irji'i itu artinya pulanglah. Jadi kita dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah. Judulnya kita apa nih? Jalan menuju pulang. Jadi udah pas judulnya nih Paman ini. Dapat inspirasi dari mana nih? Dari ayat ini. Ini satu-satunya ayat yang menyuruh kita pulang. Kemana pulangnya? Ila rabbik. Ya. Wah, baru kenalan nama ininya. Oke, rabbik. Jadi disuruh pulang itu kepada Rabb. Nah, disinilah kemudian ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penghalang ini itu disebut dengan hijab. Nah, ini yang akan kita bahas. Hijab ya. Yang paling sering menyebutkan hadis mengenai hijab itu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub fi zamanihi Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505. Sekarang tahun berapa? Hijriahnya 1443. Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dan kitab Mishkatul Anwar, begitu juga kitab-kitab yang lain, ada Ar-Risalah Al-Laduniyah, itu menyinggung masalah ini. Udah berapa tahun ini? Udah berapa tahun ini? Jadi beliau sudah pernah membuka ilmu ini. Maka saya bukan orang yang pertama yang membukanya. Maka jika ada ulama menyaksikan saya buka ilmu ini, berarti mereka kurang update aja sama kitab-kitabnya. Ya. Atau memang tidak faham sama sekali, wallahu alam, kita husnuzon saja. Barangkali memang materi ini nggak nyampe, karena ini nggak bisa dengan baca kitab sendiri, mesti ditalakikan dari gurunya.
Walaupun saya ini baca kitab ribuan, kalau nggak talaki nggak ngerti ilmu ini. Ibn Arabi nulis juga. Beliau wafat tahun 638. Judul kitabnya bahasa Arabnya ini Al-Hujub, hijab-hijab. Emang ada hijab? Saya lihat ada nggak di situ maksiat? Nggak ada. Ternyata hijab yang dimaksud imam kita ini bukan hanya hijab keburukan, tapi cahaya itu, amal itu, ilmu itu dapat jadi hijab. Dan ini tidak semuanya negatif. Ya. Maka hijab dibagi dua. Ya. Yang pertama hijab cahaya. Yang kedua hijab kegelapan. Ini kalau menuju Allah, yang paling berat itu justru hijab cahaya. Kalau hijab kegelapan orang udah tahu maksiat, kejahilan, ini sini nih. Orang udah tahu semua. Dan apa yang sangat menarik di sini? Di dalam riwayat itu, riwayat ini secara ilmu riwayat, ilmu hadis tidak dianggap sahih oleh kebanyakan ulama. Tapi Imam Al-Iraqi memperkenankannya. Imam Mula Al-Qari, imam-imam yang lain mengatakan maknanya sahih. Ya, dan itu ditemukan dalam kitab Al-Asma wa Sifat Abu Mansur At-Tamimi. Ya, Abu Mansur At-Tamimi dia mengatakan lillahi sab'ina alfa hijabit. Kira-kira begitu kalau disampaikan. Allah memiliki 70.000 hijab. Jadi hijab ini berapa nih? Hijab cahaya 70.000. Ini 70.000 nih. Hijab kegelapan 70.000. Banyak apa dikit tuh? 70.000, Pak. Ini gimana cara ceritainnya? Ya. Dan di dalam 70.000 itu ada lagi hijab 70.000. Jadi satu hijab diurai jadi 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000. Ini kita kalau mikirin gini jadi putus asa. Ya. Waduh, ya. Kata pasukan arwah tadi, mana panglimanya tadi? Pak Bandi ya. Saya bilang, Pak Bandi, nama antum itu tahu nggak nama apa? Bandi itu bahasa Persia artinya cahaya. Ya, artinya apa? Cahaya, itu hijab itu. Ya. Beliau meriwayatkan bahwa dulu Abah Guru sekumpul bilang kalau Al-Kutub atau Al-Ghaus dia melewati 1.000.000 makomat. Saya tambahin dalam 1.000.000 ada 1.000.000. Dalam satu makom itu ada lagi makom banyak. Hijab itu nikmat, tapi juga ujian. Nah, ini kita urai, kok bisa ya hijab itu nikmat? Kita ambil dulu nih hijab cahaya sebelah sini. Itu hijab. Hijab gelap. Islamnya cahaya. Apalagi nih. Pernah nyantri. Berarti punya ilmu. Ilmu itu hijab. Hijab cahaya. Kapan dia menjadi hijab kegelapan? Kalau saya merasa berilmu. Nah, ini yang terjadi. Banyak pada ulama. Makanya ulama itu jika mereka sedang tergelincir, efeknya dahsyat. Karena kalau ulama tergelincir, dia bawa dalil. Dia akan menggunakan dalil untuk membenarkan kekeliruannya. Itu hijabnya sudah tambah lapis-lapis. Di dalam itu ada 70.000 kegelapan, kira-kira begitu. Jika dia tidak ada mursyid, murabbi, wali yang menyelamatkan dia nggak akan selamat. Inilah yang dialami oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Hijab ilmu. Orang di zaman itu nggak ada yang lebih alim dari beliau lah.
Apa yang beliau pelajari, yang beliau katakan, yang menjelaskan itu jadi ilmu yang mustaqil, yang sangat pakar beliaunya. Tapi di situ Imam Ghazali merasa kesepian. Ngomongin Allah tapi tidak merasakan Allah. Ya. Bicarain Nabi Muhammad, tapi kok nggak bisa nangis, nggak bisa rindu. Istighfar, menjelaskan makna istighfar dahsyat, tapi membuat kolbu kita tersentuh dengan istighfar dia nggak bisa. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mengalami kesepian yang luar biasa sehingga dia tidak bisa berbicara hampir sebulan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa 15 hari. Itu Imam Ghazali. Karena hijab tadi dia menyadari kok ada hijab dalam diriku. Nah, Imam Ghazali nggak selamat sampai ketemu seorang imam namanya Abu Ali Al-Farmadi atau Farmadi.